Memang bukan orang, memang bukan Arab. Titik bener di situ. Kalau kamu mengatakan Tuhan bukan orang, betul, sepakat. Tapi ketika kata-kata ini diidhofahkan kepada kata-kata bangsa Arab atau suku ras, maka ini menjadi satu legitimasi. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ini adalah banyolan yang menghina terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang meluluskan ini semuanya, menyampaikan kebenaran, malah ini dilaporkan sama si Kusen ini. Bahwasanya legal standingnya apa? Dia nggak bisa jawab. Jadi ilmu umum nggak bisa, ilmu agama nggak bisa. Boro-boro mau membahas akidah. Tuh, dari bahasa ya bukan, itu bukan legal standing. Anda ngerti nggak legal standing itu? Ya. Apa? Apa legal standing itu? Ya dasar hukumnya. Bukan dasar hukum. Mana legal standing, nggak ngerti gimana bikin laporan orang kayak gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berada di Al-Jalil 4. Kita akan melangsungkan pembangunan sebagaimana tanah wakaf ini yang sudah kita terima selama 8 tahun baru kita mampu membangun musola ini, kemudian tempat pengajian atau pendopo. Kita masih ada madrasah dan juga pondok pesantren, asrama santri, yang mana di sini kita khususkan untuk santri putra saja, dan insya Allah kita akan buka semuanya bersama-sama kepada Anda kesempatan untuk bergotong royong untuk ikut membangun tempat ini dengan sempurna insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pesan khusus buat Kusen yang membela Pak Dangdung ketika mengatakan bahwasanya Allah bukan orang Arab. Ini adalah salah satu ketimpangan berpikir, dan ini adalah salah satu tanda-tanda orang ini bahwa jahil murakkab itu terjadi di dalam dirinya. Dia tidak paham terhadap agama ketika dia membela bahwasanya apa yang dikatakan Pak Dangdung bahwa Allah bukan orang Arab, ini bukan berarti menista agama, bukan berarti Pak Dangdung menista Allah, tidak. Tapi yang disampaikan dalam hal ini, kata si Kusen, ini menjelaskan bahwa Allah bukan orang, pertama. Yang kedua, Allah bukan orang Arab. Ya, bukan orang Arab. Lalu siapa? Orang mana, Kusen? Nah, ini adalah teori tasybih yang disampaikan oleh orang-orang ateis di masa imam-imam terdahulu, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali misalkan. Ini teori yang sangat-sangat sering dilakukan oleh orang-orang ateis ketika ingin menggoyahkan iman umat Islam. Namanya teori mafhum mukhalafah, yaitu berdasarkan tasybih atau penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini fatal, Kusen. Jadi sekarang begini, saya sampaikan, saya ajarkan, saya akan memberikan tuntunan kepada Kusen ini bahwasanya sifat-sifat Allah yang 20 itu sudah diajarkan sebenarnya kan kepada kita-kita, anak-anak kecil, anak-anak SD, anak TK, bahwasanya wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Di dalam hal ini saya akan fokus kepada mukhalafatul lil hawadits, yaitu Allah tidak sama dengan hal-hal baru, Allah tidak sama dengan makhluk, tidak menyerupai sedikit pun. Makanya waktu saya dulu kecil ngaji kepada guru saya, saya tidak pernah diajarkan oleh guru saya bahwa Tuhan itu tangannya seperti ini, Tuhan itu wujudnya, badannya seperti, enggak ada. Karena ketika menyebut kata-kata badan, anggota atau apapun yang lumrah di dalam sekitar kita, sama saja kita melakukan tasybih atau penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Ini menjadi satu hal yang sangat prinsip di dalam persoalan akidah dan agama. Ketika ini diyakini di dalam hatinya bahwa keserupaan itu adalah nyata, maka murtad dan kafir keluar dari Islam. Ini saya perhatikan. Kemudian Kusen ini mengolah kata-kata seolah-olah Pak Dangdung ini benar berbicara, yaitu mengatakan bahwasanya Allah bukan orang Arab. Iya kan? Tuhan kita bukan orang Arab. Memang bukan orang Arab. Memang bukan orang, memang bukan Arab. Memang bukan orang, memang bukan orang, memang bukan Arab. Allah bukan orang. Iya, betul. Selesai. Titik di situ benar kamu, Titik benar di situ. Kalau kamu mengatakan Tuhan bukan orang, betul. Sepakat. Tapi ketika kata-kata ini diidhofahkan kepada kata-kata bangsa Arab atau suku ras, maka ini menjadi satu legitimasi bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Pak Dangdung ini adalah berupa orang.
Karena bisa jadi pertimbangannya adalah orang Arab atau orang India atau orang Madura atau orang mana. Ini paham nggak, Sen? Kamu sampean Anda berbicara harus menggunakan ilmu. Jadi ya pasti Pak Kusen ini di TV menelanjangi dirinya bahwa dia orang tidak berilmu. Dia hanya seorang suruhan dan orang bayaran saja. Ditanyakan oleh Pak Egy bahwasanya legal standingnya apa, dia nggak bisa jawab. Jadi ilmu umum nggak bisa, ilmu agama nggak bisa, boro-boro mau membahas akidah. Ketika Pak Dudung bilang bahwa Tuhan kita itu enggak, bukan yang saya tanya legal standing, bukan ngomong Pak Dudung bilang. Legal standing Anda tuh apa? Anda tuh punya kemampuan apa, kapasitasnya kok Anda melapor saya? Yang mesti melapor saya itu mestinya kalau misalnya yang tersinggung tuh Kang Dudung berhak memang melaporkan. Jadi kenapa? Dan saya tidak mau melaporkan Kang Dudung karena pendekatan saya nasihat. Saya tidak menjustifikasi. Abang kenapa gitu. dilaporkan? Kalau dia nggak mau dinasihati ya sudah, bagaimana nggak mau dinasihati? Kenapa sampai ada laporan ini? Karena dari bahasa abang itu, dari bahasa Ya bukan, abang itu bukan legal standing. Anda ngerti nggak legal standing itu? ya, Apa? Apa legal standing itu? ya dasar hukumnya. Bukan. Bukan dasar hukum. Mana legal standing, nggak ngerti gimana bikin laporan orang kayak gini. Oke. Anda itu kalau punya legal standing artinya kapasitas Anda punya hak untuk membuat laporan. Yang punya legal standing di sini Kang Dudung. Dia punya hak untuk itu. Tapi dia aja nggak melapor, kok ente ngelapor, ente disuruh ya? Ya itu maksud Ente saya. disuruh apa enggak? Ini. Tapi laporan Bang Kusen diterima, bukan Bang ya? Kusen, saya ajari. Mukhalafatu lil hawadis, yaitu salah satu sifat-sifat Allah. Mukhalafatu lil hawadis, mukhalafatuhu lil hawadisi. Berbedanya Allah dengan hal-hal baru. Apa hal baru? Yaitu alam. Apa alam? Makhluk. Alam itu masih Allah. Setiap sesuatu selain Allah itu namanya alam. Alam bukan alam-alam yang kamu pijak, bukan, Sen. Tapi semua selain Allah itu namanya alam. Dan selain Allah yang namanya alam pun itu namanya makhluk atau hawadis. Hal-hal yang baru. Maka kita sampaikan dasarnya ini ada dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sen, dalam catatan hari ini saya akan mengajarkan kepada engkau bahwasanya Allah ketika menyampaikan sesuatu sifatnya, dia beradab. Allah menggunakan adab, menggunakan akhlak, etika, moral. Hati-hati. Allah saja hati-hati, Sen. Artinya mengajarkan kepada kita supaya hati-hati. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah akan menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai sifat mendengar dan melihat. Tapi sebelum menyampaikan hal kata-kata mendengar dan melihat, supaya tidak terjadi mispersepsi dan akhirnya membahayakan terhadap akidah umat, maka disebutkan di sebelumnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Awas, hati-hati ya, perhatikan. Allah punya sifat begini, tapi sebelumnya perhatikan, catat baik-baik bahwa Allah tidak sama dengan apapun saja, dengan siapapun saja, dengan makhluk manapun dan apapun saja. Yaitu Allah punya sifat mendengar dan melihat. Ini etika, Sen. Kusen, bukan serta-merta bicara tanpa ilmu, tanpa otak. Begitu, Sen. Mohon maaf. Ini karena persoalan penting, sangat penting, sangat penting. Kita tidak bisa mengajak dia berbicara, tidak bisa. Karena saya pikir ini adalah satu hal yang sia-sia. Dia sudah buntu, dia sebagai bayaran, dia sebagai orang yang tak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia sudah menjadi orang lain, sesuai berapa yang dia terima. Kurang lebihnya begitu. Saya sampaikan, mohon maaf. Ini pertimbangannya adalah persoalan agama dan akidah. Ini adalah bukan hanya nyawa dan hidup, tapi ini masalah keselamatan dunia dan akhirat umat. Begitu. Saya sampaikan sekali lagi, saya tegaskan begitu sekali lagi. Kembali kepada tadi, misalkan saya mau menunjuk ada kotoran di kepala atau kening atau di hidung seseorang. Pasti saya bilang begini, mohon maaf Pak, di hidung Anda ada tai lalatnya. Maksudnya tainya lalat asli gitu. Atau ada kotorannya. Saya akan mengatakan mohon maaf Pak. Sama, di sini Allah mengajarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di situ diawali dengan perhatian supaya orang itu tidak tersinggung, supaya orang tidak mispersepsi.
Supaya apa yang disampaikan laisa kamitslihi syai'un, supaya orang itu tidak tersandung terhadap penyelewengan akidah. Begitu, San. Arti jelasnya dari ayat tersebut, nufiya awalan ayyakuna muhadisan lil hawadisi biwajhim minal wujuh. Yang pertama kali, San, kenapa dikatakan laisa kamitslihi syai'un? Jelas dihindari itu semuanya, dinafikan Allah dari prasangka, dzan dan syak. Di dalam kaidah fikih, dzan dan syak ini satu produk atau satu statusnya sama, tapi ini tidak menjadi satu hal yang sangat membahayakan kalau di dalam kaidah fikih. Tapi di dalam persoalan akidah, syak dan dzan ini bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ketika kita syak atau dzan, mengira, menyangka dengan mewakili nama Allah atau wujud Allah dengan kata-kata orang, menjadi satu syak atau dzan, keluar dia dari Islam. Itu, Sen. Kalau disengaja dia menjadi orang yang mengolok-olok, ihana atau istihza atau meremehkan terhadap Islam, murtad dia, Sen. Begitu ya? Baik, saya jelaskan lagi. Di dalam keterangan Syekh Imam Al-Qurtubi, yaitu kita sampaikan bahwa fahadza laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yaitu yadullu ala anna sam'allah la yashbahu sam'al makhluqat, bahwa pendengaran Allah itu tidak sama sekali mirip dengan pendengarannya makhluk, dengan unsur apa, gendang telinga atau bulu atau apapun namanya. Begitu juga wa basarahu la yashbahu basaral makhluqat, dan pandangan Allah, cara melihatnya Allah, fisiknya itu tidak sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Wa kadzalika sa'iru sifatillah, dan demikian pula semua sifat-sifatnya dan sikapnya, sebutannya juga, Sen. Anda menyampaikan bahwasanya Pak Dangdung ini tidak menghina agama. Kan bener toh? Tuhan bukan orang Arab. Berarti Tuhan bukan orang. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kemudian ketika diidhofahkan kepada kata-kata Arab atau suku, menjadi satu kepastian bahwasanya orang akan mengira bahwa pilihannya adalah orang. Kalau bukan orang Arab, orang India, orang mana? Misalkan saya bilang begini, Sen Gusen, bapakmu itu adalah bukan monyet India. Orang akan berpikir, berarti bapaknya Kusen ini, kalau bukan monyet India, monyet Arab. Kalau bukan monyet Arab, monyet Nusantara. Iya kan? Iya kan? Jangan salahkan kalau misalkan orang beranggapan bahwa bapakmu monyet. Mohon maaf. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kepada Anda semuanya, supaya ini pembahasan tidak melebar. Saya punya hak untuk berbicara kepada Kusen semacam ini. Meskipun saya mempunyai nasab yang satu jalur dengan si Kusen, tapi saya melalui umi atau perempuan saya. Baik, saya akan berbicara mewakili umi atau pihak perempuan keluarga saya. Begitu ya. Jadi hal ini sudah clear, mohon ini tidak dibahas. Saya berhak berbicara ini kepada Kusen, karena Kusen sudah membuat satu dukungan terhadap kebatilan yang bisa memurtadkan umat. Ini penting. Sudah, saya stop bicara sampai di sini. Dalam hal ini, dalam hal nasab, selesai. Saya akan melanjutkan lagi. Bahwasanya, syak dan dzan di dalam kaidah fikih ini tidak masalah. Syak dan dzan di dalam kaidah fikih ini satu statusnya. Jadi, ini tidak terjadi satu penyalahpahaman atau penyelewengan, tidak terjadi penyesatan, tidak terjadi hal yang bisa sekiranya fatal, paling kepada halal, haram, dan sebagainya. Tapi ketika syak dan dzan di dalam persoalan akidah, ini menjadi jalan salah satunya memurtadkan dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Perhatikan, ini penting. Kemudian yang kedua, lalu dengan apa kita mau membicarakan, melafatkan, atau menggambarkan sebuah atau sosok atau nama daripada Tuhan atau Allah? Pakai zat, Sen. Pakai zat. Ya, Kusen, pakai zat. Saya dulu kelas 2 SD, kelas 1 SD sudah diajarkan akidah. Diajarkan oleh guru saya, oleh kakek saya, yaitu akidah. Bagaimana kakek saya menyampaikan? Guru saya menyampaikan bahwasanya Allah itu tidak terdiri dari zat yang begini. Zatnya Allah itu tidak seperti manusia. Zatnya Allah tidak seperti makhluk. Zatnya Allah itu tidak punya tulang, tidak punya kulit, tidak punya bulu, dan tidak tersusun dengan rapi sebagaimana yang kita ketahui di dalam makhluk. Ini bahasanya, Sen. Jadi bukan pakai orang. Sangat bodoh kalau misalkan mengatakan Allah itu bukan orang.
Allah bukan orang Arab bodoh, bobrok, kejahilan yang dipakai, yang didirikan, yang didiamkan di dalam otak, di dalam diri secara nyata. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Karena ini lucu, kenapa? Ada orang yang salah nyata, membahayakan dalam akidah dan menista agama ketika dia sengaja. Kalau tidak percaya Anda mengatakan bahwasanya ini tidak menista agama, ini adalah banyolan yang dibuat untuk mengolok-olok. Coba buktikan. Setelah Pak Dangdung ini mengatakan, ini si Dad ini ketawa ketiwi. Doanya kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ini adalah banyolan yang menghina terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang meluluskan ini semuanya, menyampaikan kebenaran, malah ini dilaporkan sama si Kusen ini. Jadi sekarang adalah zaman yang mana hak itu dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fil kadhib wa yukadzabu fil shadiq wa yu'tamanu fil kha'in wa yukhawwanu fil amin wa yantiqu fil ruwaibidah." Suatu saat, suatu zaman akan datang pada masa umatku di mana orang amanah tidak dikasih amanah. Orang yang khianat dikasih khianat. Orang yang benar dikatakan bohong. Orang yang bohong dikatakan benar. Dan begitu seterusnya. Inilah zamannya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gerombolan orang-orang jahil semacam ini, dari gerombolan-gerombolan orang yang buruk dan bobrok semacam ini, dan mereka semuanya semoga diberikan hidayah segera oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga selamat semuanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ini mencerahkan, semoga ini bisa memberikan satu kontribusi pemahaman kepada Anda untuk lebih menguatkan akidah Anda, akidah kita, dan doakan Al-Fakir juga bisa istiqamah sampai Al-Fakir bisa bertemu dengan ajal Al-Fakir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.